Pada kesempatan kali ini saya hanya mengumpulkan semua voice note dari Ibu Dini dan saya jawab ulang karena suara saya agak karena ketika direkam kembali suaranya tidak terlalu bagus dan tidak menyenangkan untuk didengar di kuping karena suaranya kurang bagus. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dini hanyalah saya jawab ulang. Dan di dalam konteks ini, di dalam masalah ini, di dalam kali ini Ibu Dini mengangkat satu tema, yaitu di dalam Markus 12 ayat 28. Di situ mengatakan, di mana ayat itu Bu Dini mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, karena Yesus sendiri mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi ayat ini dijadikan jargon oleh Ibu Dini demi menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan hanya karena dia membaca di dalam Markus 12 ayat 28 ini. Dan terima kasih, semoga percakapan kami ini membawa berkat bagi semua orang yang percaya dan kita lebih lagi mengharapkan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati buat kita, dan kita mempunyai iman yang teguh dalam kepercayaan kita kepadanya sampai satu kali kelak dia memanggil kita dan kita ada dalam keberadaan yang bersiap-siap dan tetap dalam iman kepercayaan kita kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita. Baca ya. Kadang lo tahu Elohim itu apa? Elohim itu siapa? Ya. Tanya orang Yahudi, Elohim itu siapa? Jangan ngaku-ngaku Elohim itu Yesus, di mana ada. Ya, ngaku-ngaku aja tuh dilemparin kan. Nah itu, Elohim itu siapa? Tanya orang Yahudi. Kalau Yesus bisa memberi hidup yang kekal, kenapa dia sendiri nggak kekal? Kenapa orang tuanya nggak kekal? Kalau bisa kasih hidup yang kekal, logikanya di mana? Yesus adalah Tuhan, Bu. Dia memberikan hidup yang kekal, itu artinya dia sendiri adalah kekal. Saya tidak tahu apa yang Ibu maksudkan bahwa Yesus sendiri tidak kekal. Apakah itu berarti bahwa Ibu mengatakan bahwa Yesus pernah mati? Baca semua sampai ke bawah. Hukum yang utama itu adalah apa? Ya. Baca sampai ke bawah. Hukum utama ada nggak dikatakan hukum yang utama itu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Tidak ada. Allah itu Esa. Ya. Lalu di sana mengatakan benar guruku ya, bukan Tuhanku. Ya, di dalam Markus tadi mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ibu, itu ayat ada dalam konteksnya, Bu. Itu adalah satu cerita di mana ketika itu Yesus sedang dijerat oleh bangsa orang-orang Farisi, orang Saduki dan ahli-ahli Taurat itu. Yesus itu dijerat supaya Yesus memberitahukan bahwa dirinya itu adalah anak Allah. Ini konteksnya adalah di depan orang-orang Yahudi itu, Bu. Yesus tidak pernah mau mempercayakan dirinya, Bu. Yesus tidak pernah mempercayakan siapa dirinya kepada bangsa orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat itu, Bu. Karena Yesus tahu hati mereka. Jadi di depan orang-orang Yahudi itu Yesus hanya mempertontonkan ketuhanannya kepada mereka. Dan konteks di Markus 12 ini, Bu, konteksnya adalah bahwa orang-orang Farisi itu sedang menjerat Yesus, ingin mendengarkan pengakuan dari Yesus. Lalu mereka mengajak Yesus bercakap-cakap dan mereka menyodorkan ayat dari Nabi Musa ini, Bu. Ini adalah Nabi Musa yang membuatnya, Bu. Jadi yang dimaksud Tuhan itu Allah kita adalah Allahnya Nabi Musa dan Allahnya juga dari orang-orang Israel. Karena Tuhan itu Allah kita itu diberikan dideklarasikan oleh Nabi Musa untuk bangsa Israel pada saat Elohim itu sedang menetapkan hukum kasih kepada Elohim. Jadi ini adalah pernyataan Nabi Musa ratusan tahun sebelumnya, Bu, dan sudah dibukukan di dalam bait-bait Allah. Dan ayat inilah yang diminta
untuk dibacakan oleh Yesus, oleh orang Farisi itu. Mereka ingin bersoal jawab tentang ayat ini. Lalu dibacakanlah oleh Yesus, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan untuk mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Yesus tidak kasih komen apa-apa, Bu. Karena ayat ini ada di dalam hukum kasih gitu loh. Yesus tidak komen apa-apa tentang Tuhan itu Allah kita. Jadi jelas, Bu, Ibu tidak bisa mengambil ayat ini untuk menjadikan jargon untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, karena Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita. Karena ini ayat bukan yang dinyatakan oleh Yesus, ini dibuat oleh Nabi Musa. Nabi Musa lah yang mengatakan Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita itu adalah untuk Nabi Musa dan bangsa Israel, dan Yesus hanyalah membacanya. Jadi ini bukan deklarasi Yesus, bukan pernyataan Yesus bahwa dia itu adalah penyembah Israel, penyembah Allah, penyembah Elohim. Dia bukannya umat Elohim. Tidak, Bu, itu bukan pernyataan Yesus. Justru di dalam ayat ini Yesus menunjukkan bahwa dia Tuhan. Karena apa, Bu? Karena hukum kasih kepada Allah itu ditambahkan begitu saja oleh Yesus. Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua dari itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu loh, Bu. Jawab Yesus, hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Tuhan itu Esa, ya. Jadi tiada Tuhan selain Allah, ya. Tuhan itu Esa. Tuh Uti baca makna aku adalah dia itu, baca, ya. Di dalam Yohanes 12 pasal 44 sampai. Lalu pertanyaannya, Allah Israel itu siapa? Tanya sama orang Israel. Allah Israel itu siapa? Allah Israel itu adalah Elohim atau Hashem, ya. Siapa itu Allah Israel? Allah Israel itu adalah Elohim atau Hashem. Siapa itu Elohim atau Hashem? Elohim atau Hashem dalam bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah Allah, bukan Yesus. Karena Yesus itu di dalam Al-Quran itu adalah Isa Al-Masih, ya. Kalau misalkan Allah Israel itu Yesus nggak bakalan dilempari. Yesus nggak bakalan dianggap menghujat Allah karena dia mengatakan aku adalah dia, ya. Jadi Allah Israel itu bukan Yesus. Kenapa masih ngotot? Orang Israel saja menolak Yesus sebagai Allah, karena orang Israel tahu bahwa Yesus itu adalah utusan yang diutus hanya untuk Bani Israel, ya. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Diutus, ya, yang diutus itu adalah utusan. Lalu pertanyaan, Ibu mengatakan lalu Allah Israel itu, ya, Allah Israel itu adalah Elohim, Bu. Tetapi Alkitab kan mencatat bahwa Elohim itu adalah rohnya Yesus sendiri. Dan Elohim dengan Yesus itu satu, Bu. Karena apa? Karena Elohim segenap kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam diri Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa segenap kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam diri Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa itu diam di dalam dirinya. Ya, tentu saja Yesus itu mengaku bahwa akulah dia. Di dalam Yohanes 8 ayat 24 kan, Yesus mengaku bahwa akulah dia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ini pernyataan yang jelas, Bu. Yesus mengaku Elohim, oke? Yesus mengaku dia itu adalah Yahweh. Yahweh itu di dalam bahasa Ibrani itu Yahweh Allah, nama dari Theos, yaitu ya Elohim, ya kan. Theos itu Tuhan Yahweh itu dia di dalam Yesaya tuh artinya dia disebut dia itu adalah Elohim, Bu. Elohim, Yahweh Elohim, Tuhannya Allah Israel gitu loh, Bu. Allah Israel. Jadi dengan kata lain, Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah Israel. Dengan mengaku seperti itu, kata Ibu, Yesus mau ditimpukin orang. Ya, tentu saja, Bu. Tentu saja, orang yang mau nimpukin Yesus itu bukan berarti mereka yang nimpukin Yesus itu benar dan Yesus salah. Oh tidak, Bu. Bagaimana aplikasi orang mempercayai orang lain itu bukan bukti kebenaran, Bu. Bahkan Alkitab telah mengatakan bahwa memang Yesus akan ditolak oleh bangsa Yahudi itu sendiri, Bu. Mereka akan memberontak terhadap Yesus gitu loh. Di dalam Yesaya 63 ayat 9 kan, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang
menyelamatkan umatnya dan menebus mereka gitu loh. Tapi apa dikatakan di situ? Bahwa bangsa itu memberontak, bangsa itu menolak dia. Sudah dikasih tahu, Bu, memang orang-orang itu menolak dia. Yesus memang datang untuk bangsa Israel, tetapi ingat, Bu, keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Di dalam Yohanes 10 jelas, Bu, dikatakan nih, saya bacakan ya. Yohanes 10 dikatakan bahwa Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombanya itu dikatakan apa, Bu? Dikatakan begini. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke. Lalu dia mengatakan lagi, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Oke, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Udah jelas, Bu, Yesus itu diutus untuk bangsa Israel. Tetapi dikatakan lagi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu dia, Bu. Jadi memang Yesus mengatakan bahwa dia itu diutus untuk bangsa Israel, tetapi dia bukan hanya mengatakan seperti itu. Ibu cuma mau apa yang ibu mau gitu loh, cuma ambil apa yang ibu mau. Karena Yesus mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu loh, Bu. Jadi satu Tuhan, satu gembala itu adalah Yesus sendiri. Lalu Yesus mengatakan untuk domba-dombanya itu di ayatnya ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu, Bu. Jadi ibu gak bisa semua dalil ibu ini kacau, semua dalil ibu ini patah lah oleh pernyataan saya yang ini. Ibu cuma berasumsi, ya kan? Wah. Udah ya, Bu, saya sudah kasih tahu ya keterangannya bahwa Yesus mempunyai gembala, mempunyai domba-domba yang lain di luar bangsa Israel. Lalu kenapa ada wafatnya Isa Al-Masih? Hah? Aku tanya sama kamu. Jadi yang menganggap Yesus mati itu siapa? Kalian lah. Kenapa harus ada wafatnya Isa Al-Masih, bangkitnya, hari kebangkitan Isa Al-Masih? Siapa coba yang bikin kalender semacam itu? Siapa yang menganggap Yesus mati itu siapa coba? Ya kalian sendiri. Ya, karena Yesus mati di kayu salib. Siapa yang mengatakan Yesus mati di kayu salib? Kalian. Karena Yesus tidak pernah mati, ya. Yesus tidak pernah mati. Dalam Al-Quran pun Yesus tidak pernah mati. Tapi kalian yang ngotot Yesus mati di kayu salib. Yesus mati, Bu. Dia mati, Bu. Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tadi kan sudah dibilang bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia sendiri sudah menyatakan dirinya bahwa dia itu akan mati, karena dia sendiri mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mati, Bu. Walaupun ibu mengatakan memang Yesus memberikan hidup yang kekal. Dan kalau orang yang memberikan hidup yang kekal itu berarti dia sendiri harus kekal gitu loh. Tetapi ibu mengatakan bahwa Yesus itu tidak kekal karena dia mati. Nah, itulah yang menjadi pokok masalahnya, Bu. Alkitab ibu mengatakan bahwa Yesus tidak mati, yang disalib itu yang diserupakan. Tetapi jelas Alkitab kami mengatakan bahwa Yesus itu mati, Bu. Bukan hanya kesaksian daripada pada saksi mata yang menyaksikan bahwa Yesus itu mati, karena kematian Yesus itu kan ditulis oleh para saksi mata yang ada di TKP, yang menyaksikan sendiri dan yang terlibat dalam cerita penyaliban itu, Bu. Jadi itu jelas memang bahwa Yesus itu mati, oke? Tetapi yang menjadi masalah, ibu mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan Yesus itu diserupakan. Nah, masalahnya itu, Bu, kami orang Kristen menerima kenyataan fakta yang jelas yang merupakan data yang valid. Karena yang menulis bahwa Yesus itu mati adalah orang-orang yang ada di TKP, adalah orang-orang yang merupakan saksi mata, adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam
tahun ceritanya, dan adalah orang-orang yang mencatat kronologis ceritanya sampai pada saat Yesus naik ke sorga. Jadi itu ceritanya masih bergulir terus, Bu. Lalu Ibu mengatakan bahwa di kitab Ibu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, tidak disalib. Dan kami lebih percaya kepada orang yang merupakan saksi mata. Kami lebih percaya kepada orang yang ada di tempat kejadian perkara. Kami lebih percaya pada orang yang merupakan orang yang terlibat langsung dalam peristiwa itu, Bu. Kami tidak percaya kepada orang yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, padahal dia sudah datang, padahal dia itu ada 600 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Dia bukan saksi mata, dia tidak ada di TKP, dia bukan orang yang sama yaitu orang Israel, dan dia bukan pelaku sejarah itu, Bu. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib hanya dengan mengatakan bahwa dia dapat wahyu. Jadi kesaksian yang paling jelas, yang paling valid itu yang mana, Ibu? Ibu bisa tahu sendiri mana yang benar, yang mengatakan Yesus itu disalib atau yang mengatakan Yesus itu tidak disalib, dengan fakta-fakta yang mereka berikan gitu loh, Bu. Jadi jelas Yesus itu memang disalib karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu akan mati. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang. Itu perkataan Yesus. Yesus juga mengatakan aku mengenal gembala-gembalaku dan akulah gembala yang baik. Aku mengenal dombaku dan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Alkitab di dalam kitab Yesaya juga mengatakan bahwa Yesus itu mati. Dalam matinya pun dia dianggap seperti penjahat-penjahat, dianggap orang yang terkutuk gitu loh, Bu. Dan yang menjadi masalahnya Yesus mati itu sekali lagi bukan karena dia tidak kekal. Saya tahu ya Uti ya, di dalam Al-Quran yang namanya Nabi Isa itu tidak pernah mati. Saat dia disalib, saat dia akan disalibkan, Nabi Isa diangkat ke sorga, digantikanlah oleh yang diserupakan oleh Nabi Isa. Paham gak? Jadi ya, tidak ada cerita dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa itu pernah mati, tidak ada. Justru kalianlah yang menganggap Nabi Isa atau Yesus itu mati. Karena kalian menganggap Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tidak ada cerita itu. Tidak ada cerita. Dari mana itu coba? Cerita itu dari bukunya yang sah, Bu, dari saksi mata, Bu, dari nubuat para nabi, Bu, dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Yesus itu mati, Bu. Dia mati dalam keadaan dianggap seperti penjahat, Bu. Nabi Yesaya juga mengatakan bahwa dia itu adalah korban penebus salah, Bu. Lalu Yesus mengkonfirmasikan bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nyawanya, Bu. Lalu orang-orang yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa Yesus disalib. Mereka adalah orang-orang saksi mata di TKP. Mereka adalah orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa itu, Bu. Mereka mencatat bahwa Yesus mati disalib. Bahkan mereka melihat bahwa Yesus itu dikubur. Lalu mereka mencari Yesus di kuburan itu. Lalu mereka melihat kenyataan bahwa Yesus bangkit dari kubur. Jadi inilah kesaksian yang lebih dipercaya. Kalau dibanding dengan kesaksian Ibu yang mengatakan bahwa Yesus disalib, tidak disalib, dan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, itu tidak masuk akal loh, Bu. Untuk apa Tuhan Ibu menyerupakan Yesus itu? Kasihan sekali orang yang diserupakan itu, Bu. Tanpa diadili, tanpa dihakimi, tiba-tiba dia nyantol di kayu salib, Bu. Dan dia tidak teriak-teriak, aku bukan Isa, aku bukan Isa. Dia tidak teriak begitu, Bu. Karena kenyataan kalian mengakui perkataan Yesus di kayu salib, kalian mengakui bahwa Yesus berteriak Eli Eli lama sabatani gitu loh, Bu. Kalau dilihat dari latar belakangnya, kalau dilihat dari data-data yang ada, kesaksian mana yang lebih valid gitu loh, Bu. Itu gitu loh, Bu. Kesaksian mana yang lebih valid? Yesus itu disalib atau Yesus diserupakan gitu loh, Bu. Karena yang mengatakan diserupakan itu adalah 600 tahun setelah Yesus itu disalib, setelah semuanya disaksikan oleh saksi mata gitu loh, Bu. Jadi jelas Yesus itu disalib. Tetapi ingat, kematian Yesus itu bukan membuktikan bahwa dia tidak kekal. Harusnya pertanyaan kamu itu ya kamu yang jawab. Karena kalian mengatakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Pertanyaan itu seharusnya kita yang tanya, bukan kamu yang tanya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada cerita Yesus pernah mati tidak ada. Nabi Isa mati tidak ada. Justru kalianlah yang menganggap Nabi Isa mati, yang menganggap Yesus mati itu kalian. Mati di kayu salib itu ya kalian.
Justru kalian yang harus menjawab, di mana bangkainya, di mana kuburannya itu. Kalau dikatakan Nabi Isa mati, tidak ada dalam Al-Quran. Apalagi mati di kayu salib, tidak ada sama sekali. Justru kalianlah yang mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian. Tidak ada cerita kayak begitu dalam Al-Quran. Ya tentu saja Bu, kitab Ibu akan menyangkal penyaliban Yesus, karena penyaliban Yesus itu merupakan dasar tolak ukur iman percaya kami Bu. Karena kematiannya itu justru disitulah keselamatan kami itu berada. Kitab Ibu kan menyangkal siapa Isa itu. Kitab Ibu kan menyangkal ketuhanan Yesus. Ya tentu saja mereka, kitab Ibu menyangkal bahwa Yesus tidak disalib, karena memang kan sudah Tuhannya beda Bu. Tuhannya Ibu kan Tuhan kita sama dengan Tuhan kami juga beda. Ya tentu saja kitab Ibu menyangkal bahwa Yesus itu disalib. Kalau kitab Ibu menyatakan Yesus juga disalib, ya pasti berbondong-bondong dari kalian akan datang kepada Yesus. Gitu aja sih Bu, nalarnya kan seperti itu Bu. Tetapi jelas Yesus itu disalib. Yang memberikan kesaksian itu adalah orang-orang yang adalah saksi kunci, yang merupakan data yang sah Bu, data yang sah, bukti yang sah. Jadi kami lebih percaya kepada yang sah, yang buktinya yang valid, yang ada di TKP gitu loh Bu. Dan sekali lagi saya mengatakan, Ibu mengatakan bahwa Yesus itu tidak kekal, tidak bisa memberikan hidup yang kekal karena dia sendiri tidak kekal. Oh salah Bu, salah Bu. Tidak bisa Ibu mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah yang kekal, yang tidak bisa memberikan hidup yang kekal hanya karena Yesus itu pernah mati di salib. Sekarang aku tanya kamu Oti, yang mati di kayu salib siapa? Aku tanya sama kamu, yang mati di kayu salib terus yang sekarang kalian sembah-sembah di gereja itu yang ada di salib itu siapa? Kamu sendiri mengatakan, bertanya di mana kuburannya Yesus. Aku yang harus tanya, bukan kamu yang tanya. Kamu mengatakan, kamu tanya di mana kuburan Yesus. Lah, kalian sendiri yang mengatakan Yesus mati, sementara umat Islam tidak pernah, Al-Quran tidak pernah mengatakan Nabi Isa mati, tidak pernah. Sekarang aku tanya kamu Oti, silakan kamu baca dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, di mana di sana dikatakan, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Itu ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Ayo jawab, menurut kalian siapa yang mati di kayu salib? Kalau kalian mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, artinya Yesus bukanlah yang memberikan kekekalan. Di mana ada yang memberikan kekekalan bisa mati di kayu salib? Ibu Dini mengatakan kalau Yesus itu mati di kayu salib, artinya Yesus tidak berhak memberikan kekekalan. Karena bagaimana Yesus bisa memberikan hidup yang kekal kalau dia sendiri mati di kayu salib. Nah itulah yang perlu saya tertawakan dari Ibu Dini ini. Saya perlu mentertawakan Ibu Dini. Ibu Dini, Yesus sebelum Yesus mati, Yesus mengkonfirmasikan kepada kami bahwa kematiannya itu adalah suka-sukanya Yesus sendiri. Sekali lagi Bu, kematian Yesus itu adalah suka Yesus sendiri. Karena Yesus mengatakan gini ya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 16 gitu loh Bu. Jadi jelas Yesus mengatakan bahwa dia itu mati atas suka-sukanya sendiri. Dia mati itu bukan karena nyawanya dicopot oleh Elohim, tidak Bu. Dia memberikannya untuk menerimanya kembali, dan dia memberikannya atas kemauannya sendiri, suka-sukanya sendiri. Dia mati itu bukan karena dia tunduk pada kuasa maut dan dia tidak berkuasa atas maut. Oh tidak Bu, dia mati, dia hidup lagi karena suka-sukanya sendiri. Dia mati itu hanyalah mati dalam ritual penebusan dosa, mematikan kuasa-kuasa kutuk-kutuk maut itu di dalam dirinya. Setelah itu dia turun ke dalam kerajaan maut, membereskan urusan dosa-dosa itu Bu. Lalu setelah itu ya dia bangkit lagi, dia bangun lagi, suka-sukanya sendiri. Jadi dengan melihat seperti ini, apakah Ibu mengatakan bahwa Yesus bukanlah yang kekal itu Bu? Apakah Yesus bukan berasal daripada yang kekal itu Bu? Oh tidak Bu, Ibu tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah yang kekal, karena Yesus itu mati justru dia berkuasa dan bermain-main atas kuasa kematian itu Bu, atas kuasa maut itu Bu. Yang namanya mati itu orang gak bisa bangun
lagi karena dia tunduk pada kuasa maut dan tidak berdaya mengikuti apa kuasa maut itu, Bu. Tetapi Yesus di atasnya, Bu. Dia suka-sukanya sendiri, Bu. Dia tidak mati. Yesus mengatakan dia menyerahkan nyawanya itu atas kemauannya sendiri. Oke, Bu. Ini clear ya, Bu ya. Jadi ini clear, Yesus tetap kekal. Yesus adalah Allah yang kekal. Allah berasal daripada Allah yang kekal dan dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Gitu kan, Bu? Uti, yang perlu kamu tahu ya, yang perlu kamu tahu, Yohanes 5 ayat 30, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi segala sesuatu apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Artinya apa yang Yesus katakan itu adalah yang Bapa katakan. Artinya apa yang Yesus katakan itu adalah yang Bapa katakan. Paham? Jadi apa yang Yesus katakan itu bukan kata-kata Yesus, tapi itu adalah perkataan Bapa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Bapa, bukan Yesus. Ya, di satu dalil Yesus mengatakan, aku tidak bisa berkata apa-apa selain perkataan dari Bapa itu ya. Ada di situ dikatakan. Dalam Yohanes 5:30 pun sudah dijelaskan bahwa ya aku menghakimi segala sesuatu dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku. Jadi apa yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman yang Bapa sampaikan kepada umat manusia melalui mulut Yesus. Jadi yang Yesus katakan itu bukan perkataan Yesus, itu yang harus kamu pahami dulu. Karena Yesus itu adalah utusan yang menyampaikan firman yang Bapa sampaikan untuk umatnya, ya, untuk pengikut-pengikutnya. Jadi kalau Yesus mengatakan bahwa akulah yang memberikan hidup yang kekal, itu bukan Yesus yang mengatakan, tapi yang mengatakan itu Bapa. Perkataan Bapa yang disampaikan oleh Yesus itu yang harus kamu pahami. Karena Yesus sendiri mengatakan, ya, aku tidak bisa menghakimi sesuatu dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Itu di Yohanes 5 ayat 30 kamu baca. Jadi apa yang Yesus katakan itu bukan perkataan Yesus, tapi itu adalah perkataan atau firman Tuhan atau firman Bapa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi Yesus hanya menyampaikan, bukan artinya Yesus yang mengatakan itu dengan kehendaknya dia sendiri. Ya, di Yohanes 5 ayat 30 sudah dijelaskan, semua itu bukan kehendak dia sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Aduh, Ibu. Dia yang mengutus aku kan. Uti, yang perlu kamu Bu, makanya Bu dilarang Bu main comot-comot ayat sesuka dikau itu loh Bu. Dilarang mencomot-comot ayat sesuka hatimu gitu loh Bu. Dilarang Bu. Ngaco Ibu Bu. Jadi ngawur Ibu. Ngaco dan ngawur Bu. Kami percaya dengan perkataan Yesus bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kami percaya bahwa Yesus menyampaikan firman dari Bapa. Kami percaya bahwa Yesus itu berdoa. Kami percaya bahwa Yesus mengatakan apa yang kukatakan tidak dari diriku sendiri. Kami percaya Bu, karena itu ada konfirmasinya Bu, ada konfirmasinya, ada kejelasannya, ada pemberitahuannya. Ayat Yohanes 5 yang Ibu gadang-gadangkan di ayat Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Ibu mau baca ayatnya satu konteksnya Bu, satu konteks ayat itu Bu, justru di dalam Yohanes 5 ayat 19 itu Bu, jelas dikatakan di situ kenyataan ya, siapa Yesus itu yang adalah utusan itu Bu, dia ada dalam kapasitasnya sebagai anak Allah, utusan yang adalah anak Allah Bu. Anak Allah itu yang disebut utusan. Nih di dalam Yohanes 5 ayat 19, ayat yang ke-20 saya baca ya. Sebab Bapa mengasihi anak. Nah, oke, Bapa mengasihi anak, mengasihi utusan itu loh Bu. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu. Oke, pekerjaan itu artinya kuasa-kuasa ilahi itu, anak itu justru lebih besar lagi menunjukkannya Bu. Lalu dia mengatakan itu sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah itu Bu, jadi apa yang dilakukan oleh Bapa itu juga dilakukan oleh anak. Itu apa yang dilakukan pengutus itu juga yang dilakukan oleh utusannya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Justru lebih heran lagi Bu, justru Yesus itulah yang lebih tinggi lagi dia kuasanya Bu. Dia menghakimi seluruh isi dunia ini Bu, seluruhnya katanya Bu. Bukan Bapa yang menghakimi tetapi Yesus Bu
yang kamu bilang utusan, yang kamu bilang tidak bisa berbuat apa-apa itu loh, Bu. Bu, yang perlu Ibu ketahui, Bu, di dalam Yohanes 14 ketika diminta oleh Filipus untuk menunjukkan Yesus, untuk menunjukkan di mana Bapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus, dengan jelas Yesus mengatakan, aku tidak, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah itu, Bu, Yesus mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi yang melakukan itu semua adalah kuasa ilahi, adalah Elohim yang diam di dalam diri Yesus. Itu, Bu, ada ayat kejelasannya. Jadi Allah yang memberikan segala sesuatu itu, memberikan kepintaran, memberikan kuasa dan pekerjaan-pekerjaan ketuhanan itu adalah rohnya Yesus sendiri, menjadi satu pribadi, satu oknum, satu daging, Ibu. Ketika Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, tak seorang pun merebutnya dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah itu, Bu, pengutus dengan utusannya itu satu, Ibu. Itu ada ayatnya, Bu. Kalau Ibu mengatakan bahwa itu hanyalah perkataan rasul yang mendahulukan Bapaknya, oh tidak, Bu, rasul tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Oh tidak, Bu, rasul tidak menghakimi isi dunia ini, Bu. Oh itu, Bu, harus Ibu pikirkan. Dia yang mengutus aku kan, ya, apa yang barang siapa percaya kepadaku, sama Rasulullah pun begitu. Siapapun yang percaya kepada Rasulullah berarti dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Siapa yang tidak percaya kepada Rasulullah berarti dia tidak percaya kepada Allah. Di sana sudah jelas, barang siapa yang percaya kepadaku maka dia percaya kepada yang mengutus aku. Yang mengutus aku itu siapa? Ya Allah, ya Tuhan. Jadi artinya dia di sana dikatakan, Yesus sendiri yang mengatakan dia yang mengutus aku. Artinya Yesus itu adalah utusan, karena ada dia yang mengutus Yesus. Paham nggak? Nah ini dia, Bu, ya, ini dia Yesus yang ada utusan itu yang seperti ini, Bu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, utusan yang menghakimi isi dunia ini loh, Bu. Mana ada utusan menghakimi isi dunia ini, Bu, ya. Lalu dikatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah itu, Bu, penghormatan itu ada pada dua-duanya, Bu. Bukan cuma kepada Bapa, tetapi penghormatan itu ada juga pada anak, Bu. Sama seperti mereka menghormati Bapa dan menghormati anak. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah itu, Bu, Bapa yang mengutus Yesus itu, dan Yesus yang utusan itu memberikan hidup yang kekal. Dan Yesus yang utusan itu, Bu, dia berkuasa menghakimi seluruh isi dunia ini, Bu. Dia berkuasa, Bu. Lalu yang dikatakan apa, Bu? Bapa yang melakukan segala, yang memberikan kuasa itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Dia diam di dalam diri Yesus. Rasul Paulus mengatakan segenap kepenuhan kealahan itu berdiam dalam diri Yesus. Lalu Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oh, simpel sekali jawabnya, Bu. Simpel sekali. Kapan Yesus pernah mati? Kalau mati mana kuburannya? Lah kamu sendiri yang ngomong. Sekarang kamu sendiri yang menyangkal. Inilah kegilaan kamu. Makanya kamu jangan sok-sokan nantang-nantang aku. Karena aku bisa. Bu, ini loh maksudnya, Bu. Yesus itu dia kekal, Bu. Kan saya udah kasih tahu, Bu. Yesus memang mati, tetapi matinya Yesus kan sudah saya bilang, matinya Yesus adalah mati dalam rangka mematikan kuasa dosa, oke? Dan Yesus dibilang terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu. Memang pada saat itu, Bu, orang-orang yang mati di kayu salib itu melambangkan orang-orang yang memang terkutuk. Itu kayu salib itu adalah lambang penghukuman yang paling hina untuk orang-orang yang menjalani hukuman. Dan soal Yesus yang mati di kayu salib itu dianggap sebagai orang terkutuk itu memang sudah betul, Bu, sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Di situ bahkan dikatakan bahwa Yesus itu mati dan dianggap hina dan dianggap bagaikan orang-orang yang bagaikan penjahat, Bu. Karena di situ ditulis dalam matinya pun dia dianggap sebagai penjahat. Ini ayatnya loh, Bu. Jadi kematian Yesus yang dalam bentuk yang dibilang terkutuk itu
itu? Karena memang pada saat itu dia sedang menanggung dosa seluruh isu dunia loh Bu. Dia menjadi terkutuk. Makanya dia ada dalam penyalipan Bu, karena penyalipan pada masa itu juga melambangkan bahwa orang yang disalib itu adalah orang-orang yang terkutuk Bu, orang-orang yang memang dihukum dalam bentuk kehinaan yang paling hina Bu. Itulah yang ditanggung oleh Yesus. Dia menanggung kutuk dosa manusia, lalu dia juga dipandang sebagai orang terkutuk dan dia menerimanya Bu. Dan itu pun sudah dinubuatkan, itu sudah dinubuatkan Bu. Ya, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tuh tidak membuka mulutnya. Oke, di situ dikatakan bahwa ya di situ dikatakan dalam matinya pun dia dianggap sebagai penjahat nih dia nih ya. Dan di dalam matinya pun, di dalam ayatnya Yesaya 53 ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu Bu, jelas. Jadi maksud saya, Yesus itu tidak mati beneran Bu, karena Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa kematiannya itu adalah karena dia dalam ritual penebusan dosa. Dan untuk Yesus sendiri, dia itu tetap kekal Bu, karena dia mengatakan dia mati atau bangkit itu suka-sukanya sendiri, dan dia betul-betul dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Gitu ya Bu. Terima kasih.